Hai Sobat Anina, kalian pernah kepikiran gak sih? Dulu tuh manusia gimana cara berkomunikasinya ya? Apakah seperti kita saat ini menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Cina, dan sebagainya? Tapi gimana mereka nemuin kata-kata itu? Ataukah manusia dulu hanya menggunakan bahasa isyarat? Yuk kita bahas awal mula munculnya bahasa. Awal mula terciptanya bahasa adalah salah satu misteri besar dalam sejarah manusia yang masih diperdebatkan oleh para ahli hingga hari ini. Namun, ada beberapa teori dan pendekatan ilmiah yang mencoba menjelaskan bagaimana bahasa pertama kali muncul. Berikut ini beberapa penjelasan mengenai asal mula bahasa. Oke, yuk kita masuk ke mesin waktu dan mulai petualangan kita dalam cerita asal mula bahasa dari zaman purba sampai ke bahasa unik anak-anak Gen Z dan Gen Alpha. Duduk santai dan bayangkan kamu sedang dengerin cerita nenek di tepi api unggun, tapi kali ini bahasanya agak kekinian. Zaman purba, saat bahasa masih belum ada. Bayangkan ribuan tahun yang lalu, manusia masih hidup di gua, berburu mamut, dan belum kenal nasi goreng atau TikTok. Saat itu, manusia belum punya bahasa seperti sekarang. Mereka hanya bisa berkomunikasi pakai gerakan tangan, suara dasar seperti buat marah, atau buat manggil teman, ekspresi wajah buat bilang gue takut tanpa ngomong apa-apa. Tapi otak manusia terus berkembang. Mereka mulai sadar, kalau kita kasih nama ke sesuatu lebih gampang kan manggilnya. Jadi mamut jadi mu. Ya, mungkin aja. Namanya juga zaman dulu. Lama-lama, suara-suara itu makin teratur, kata-kata tercipta, dan boom, lahirlah protobahasa. Bahasa super sederhana cikal bakal bahasa modern. Ada beberapa teori tentang awal mula terciptanya bahasa. 1. Teori evolusi biologis. Teori ini menyatakan bahwa bahasa berkembang secara bertahap seiring dengan evolusi otak manusia. Homo sapiens memiliki struktur otak yang memungkinkan komunikasi simbolik dan abstrak. Kemampuan ini mungkin mulai muncul sekitar 100.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Bahasa kemungkinan berkembang dari bentuk komunikasi yang lebih sederhana, seperti gerakan tangan, gestur, ekspresi wajah, dan suara dasar, vokal. 2. Teori onomatopeia dan teori bunyi alam. Teori ini menyatakan bahwa bahasa berasal dari tiruan suara alam, seperti kukuk meniru suara burung hantu, duar meniru suara ledakan, meow meniru suara kucing. Namun, teori ini terbatas karena tidak semua kata dalam bahasa berasal dari tiruan suara. 3. Teori interjeksi. Menurut teori ini, bahasa berasal dari seruan spontan manusia akibat emosi seperti rasa sakit, takut, atau senang. Saat manusia udah bisa bertani dan bikin kotak-kotak kecil, mereka juga mulai nulis. Bahasa jadi lebih kompleks. Di Mesopotamia, mereka bikin huruf paku. Di Mesir, muncul hieroglif. Di Cina, muncul aksara yang rumit banget dan masih dipakai sampai sekarang. Bahasa juga mulai mencerminkan budaya. Kata-kata tentang pertanian, dewa-dewa, dan bahkan cinta mulai muncul. Bahasa bukan cuma alat komunikasi, tapi juga jati diri. Lalu manusia mulai jalan-jalan. Perang, dagang, menjajah, dan menjelajah. Bahasa-bahasa saling bertemu dan bercampur. Bahasa Latin jadi dasar dari bahasa Italia, Spanyol, dan Prancis. Bahasa Arab menyebar lewat agama dan perdagangan. Di Nusantara, kita punya bahasa Melayu, yang akhirnya melahirkan bahasa Indonesia. Bahasa terus berubah. Kata-kata baru lahir, kata lama tenggelam. Sama kayak tren. Lalu tibalah kita di zaman yang penuh emoji, memes, dan TikTok. Bahasa pun berevolusi lagi.
Ciri khas bahasa Gen Z, singkatan everywhere, lo tau nggak sih kata-kata kayak in real life, OOTD, FOMO, BTW, dan lain-lain. Bahasa campuran, seperti Indo plus Inggris plus kata-kata internet, jadinya gini. Gue literally nggak ngerti vibes-nya. Sarkas dan humor gelap, kadang katanya lucu, tapi ada makna dalam yang nyentil. Bahasa meme, kayak gasken, anjay, bocil kematian, mental health is real bro, dan sebagainya. Gen Z lahir barengan sama medsos, jadi cara mereka ngobrol ya ikutin vibe online, cepat, singkat, penuh referensi pop culture. Gen Alpha ini anak-anak yang lahir di atas 2010-an, sekarang masih pada kecil-kecil, tapi mereka udah ngomong sama Alexa atau Google, yang artinya bener-bener kayak kata-kata internet banget gitu. Ngetik pakai emoji sebelum bisa baca huruf lengkap. Dengar bahasa Inggris dari YouTube Kids sejak umur 2 tahun. Bahasa mereka ke depannya bisa jadi super visual, penuh emoji, stiker, atau bahkan AI-generated content. Makin pendek, makin cepat. Multibahasa dari kecil karena akses ke internet global. Contoh bahasa anak Gen Alpha, kita ngegrind dulu ya biar naik level. Maksudnya, rajin main supaya dapat poin atau hadiah. Sumpah, dia kayak NPC banget. NPC War Non-Playable Character, orang yang kelakuannya kayak robot atau nggak responsif. Riz-nya bocil. Race artinya daya tarik atau karisma, istilah Gen Z juga, tapi dipakai Gen Alpha. Nah, makin beragam lagi kan bahasanya. Bahasa nggak pernah diam, selalu ikut zaman. Mungkin 10 tahun lagi, anak-anak bakal ngomong pakai bahasa yang kita pun bingung. Dan itu normal, karena begitulah bahasa. Dia tumbuh bareng manusia. Karena bahasa tidak meninggalkan fosil, asal-usul pastinya sulit dibuktikan secara langsung. Namun, melalui studi linguistik, arkeologi, neuroscience, dan evolusi, kita bisa memahami bagaimana bahasa mungkin berkembang secara bertahap dari bentuk komunikasi sederhana menjadi sistem kompleks yang kita gunakan hari ini. Sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini sampai selesai. Silahkan tulis saran dan kisah-kisah menarik apa lagi yang ingin saya ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalain tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau nanti aku upload video baru. See you on the next video, Sobat Anina. Bye!